surga ibu ini Neng. Nanti jaga yang nolongin ibu ini. Ya, yang nolongin ibu ini udah pasti nama anak surga ya, Su. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit, Nek? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Penyakit lumpuh otak atau cerebral palsy bukan sesuatu yang asing di sekitar kita. Sekitar 1-5 dari 1.000 kelahiran bayi mengalami cerebral palsy. Tapi tidak ada satupun kasus yang bisa kita anggap remeh. Apalagi jika dalam satu keluarga dikaruniai 2 anak spesial sekaligus. Keluarga Pak Asep dan Bu Susi di Subang, Jawa Barat adalah satu lagi kisah keluarga yang tangguh untuk merawat malaikat kecil mereka dengan penuh kasih. Bukankah tak ada yang istimewa dari kebiasaan Susi Widyastuti tiap pagi? Kompor yang menyalurkan api, mematangkan telur, hingga menimbulkan aroma sedap membangunkan seisi rumah. Hari ini, seperti biasa, Aira, anak kedua Susi, harus bersiap ke sekolah. Sementara suaminya, Asep, bersiap berangkat kerja. Sebuah pemandangan ibu rumah tangga pada umumnya menyiapkan sarapan untuk yang tercinta. Namun selama 12 tahun terakhir, Susi juga harus mengurus 2 buah hati spesial lainnya. Alka Widiana, putri sulung Susi, dan Akhtar Herdiana, si bungsu, adalah penderita cerebral palsy atau lumpuh otak. 12 tahun lalu saat mengandung Alka, Susi mengalami hipertensi hingga tak sadarkan diri. Karena kondisi itulah, Alka harus lahir dalam kondisi tak sempurna. Sedangkan Akhtar, sang adik, mengalami pembekuan otak setelah epilepsi di usia 8 bulan. Kan di bidan kan dipaksa ngeden itu ya Neng. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit karena bidan udah angkat tangan, udah nggak bisa sanggup. Saya dibawa ke rumah sakit, saya dipakum. Terus dipakum, saya nggak sadar kan, nggak tahu. Terus udah si tetenya udah berjalan 1 tahun. kata dokter, iya kenapa bisa sembuh, bisa selamat dua-duanya. Aturannya ada satu yang istilahnya meninggal gitu. Bisa ajaiban ya Bu, iya, pada Neng. saat itu yang harusnya mungkin salah satu bisa nggak selamat, tapi Iya. selamat dua-duanya, Iya, ibu amin. sehat. Oh, Neng. Mungkin Alka nggak sempurna, Iya betul. tapi Neng. selamat ya Bu. Iya, mungkin ya ada rencana Allah ini, yang Allah anaknya mau seperti ini, yang suruh saya jagain, dititipin saya anak seperti ini, saya terima, saya jagain, saya urusin, saya lindungin, Neng. Ya. Mudah-mudahan ya Bu, pahalanya Ibu Amin, amin, amin. dari ya Allah. Alka dan Amin. Akhtar Iya. ya. Di surga ibu ini Neng. Nanti jaga yang nolongin ibu ini. Ya. Yang nolongin ibu ini udah pasti nama anak surga ya, Su.
merawat dua anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, Asep, sang kepala keluarga, tidak bisa tinggal diam. Ia bekerja sebagai buruh harian di toko sembako di Pasar Panjang, Kota Subang. Asep bekerja dari pagi hingga sore hari dan bertugas sebagai kurir untuk mengantar sembako ke berbagai toko dan pasar. Untuk pekerjaannya itu, ia mendapat upah Rp80.000 per hari dan baru akan dibayarkan di akhir bulan. Penghasilan Asep itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Apalagi keperluan popok, susu, dan bubur bayi bagi dua anak spesialnya itu juga menambah pengeluaran rumah tangga. Namun, betapapun berat beban yang harus dipikul Asep, semua sirna saat melihat senyum di wajah buah hatinya. Tak apa, harus bekerja banting tulang dan menanggung lelah, asal dapat terus memberi penghidupan bagi keluarganya. Untuk berharap Alka dan Akhtar sembuh seperti anak normal lain, mungkin hampir mustahil. Bahkan dokter sempat memvonis putri sulungnya hanya mampu bertahan hidup sampai 7 tahun saja. Namun Asep tak pantang menyerah. Apapun kondisi anaknya, ia percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kekhawatiran manusia. Ya, mudah-mudahan ada mukjizat dari Tuhan, sembuh dua-duanya kan. Nggak tahu kan. Ya, semangat, saya harus semangat. Ya, paling harapan yang paling utamanya paling Aira ya. Sampai sekolahnya ke kuliah atau ini. Kan yang ini mah kan nggak mungkin lah. Yang penting yang dua ini mah sehat aja buat saya begitu. Ya, sehat ya teh. Gitu. Buat Aira, Bapak juga semangat. Iya, semangat. Iya. Ayah sing sehat ya. Doain, teh doain. Iya. Ntar kan kalau ayahnya nggak sakit kayak gimana cari uangnya, ya? Doain, tadi doain bu ayah. Iya. Insya Allah kalau kuat pasti dikuatin ya Neng. Cuma saya minta saya dikasih kesabaran yang lebih. Ya biar saya bisa ngurus mereka. Biar saya bisa ngejagain mereka seumur hidup saya. Rutinitas harian Susi bagai lingkaran tanpa ujung. Selepas mengurus keperluan rumah tangga, waktu makan bagi Alka dan Akhtar tiba. Dua anak luar biasa ini tak bisa makan seperti kita. Usia Alka sudah 12 tahun dan Akhtar 5 tahun. Namun mereka masih harus mengkonsumsi bubur bayi. Beruntung, mereka punya saudara perempuan yang baik hati. Meski baru berusia 8 tahun, Aira mulai membantu tugas sang ibu untuk merawat mereka sebagai tanda cinta sepenuh hati. Meski begitu, tidak ada jeda bagi Susi untuk beristirahat. Sejak pagi-pagi buta, Susi sudah disibukkan dengan rutinitas sebagai ibu rumah tangga.
Belum lagi jadwal makan 3 kali sehari untuk 2 anak spesialnya. Memandikan pagi dan sore hari, juga saat minum susu tak boleh terlewat. Terkadang, Susi terpaksa menahan rasa pusing akibat hipertensi yang masih dideritanya, demi bisa tetap merawat Alka dan Ahtar. Teteh Alka ini karena susah tidur ya Bu kalau Iya, malam. susah tidur. Tidurnya baru subuh. Iya, Berarti selama subuh. semalam Ibu ya nungguin aja. Iya. Sama bapaknya suka gantian. Tapi tetap aja nggak bisa, Neng. Nggak, namanya seorang ibu ya. Nggak bisa, walaupun ayahnya nggak, ya bapaknya nggak tidur juga, tetap suka ikutan nggak tidur. 12 hari. tahun Bu. Iya. 5 tahun terakhir nambah 1 lagi dikasih Tuhan anak spesial lagi. Insya Allah kalau kuat pasti dikuatin ya, Neng. Cuma saya minta saya dikasih kesabaran yang lebih, ya biar saya bisa ngurus mereka, biar saya bisa ngejagain mereka seumur hidup saya. Kalaupun saya minta ke Allah juga, Neng, jangan sampai anak-anak yang duluan yang diambil. Jangan. Saya masih bisa, saya masih mampu ngurus mereka dengan keterbatasan saya. Saya masih bisa ngejagain mereka. Jangan sampai diambil dulu, jangan. Kondisi Alka dan Ahtar kini memang tak bisa banyak diubah. Susi dan Asep sudah banyak membawa 2 anaknya itu berobat. Namun dokter mengatakan keduanya hanya perlu terapi agar kondisinya tak makin memburuk. Untuk semua biaya pengobatan memang telah ditanggung BPJS. Namun biaya transportasi dan akomodasi menjadi pertimbangan besar keluarga mereka. Untuk terapi, mereka harus mengeluarkan biaya paling tidak Rp250.000 untuk menyewa mobil. Harus terapi rutin. Iya, harus terapi rutin. Ya. Harus terapi rutin kan, waktu di terapi juga yang kemarin-kemarin minimal seminggu 1 kali. Cuma karena keterbatasan saya bawa kadang-kadang sebulan sekali. Kan ganti-gantian ya, dalam 1 minggu tuh gantian. Kayak tetehnya, dedenya dibawa. Ganti hari, kayak tetehnya hari Senin, dedenya hari Selasa. Pokoknya 1 minggu berarti saya berangkat 2 kali. Kadang pas 1 sekali bawa teteh, sekalinya bawa dedenya. Tuh. Sampai sekarang masih rutin nggak Bu terapinya? Sekarang enggak teh, karena biaya itu enggak terapi lagi. Ya, mau terapi ya. Kalau enggak terapi kan kasihan ya teh. Maksudnya kaku gitu si dedenya. Rumah yang mereka tinggali saat ini bukan rumah milik pribadi. Keluarga mereka harus mengeluarkan biaya Rp400.000 untuk mengontrak sementara. Jangankan merencanakan, bermimpi saja Asep tak berani. Untuk merenovasi rumah tinggalnya di Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang yang hampir roboh. Namun, rezeki yang tak dinanti itu hadir, sedikit menjadi penghibur bagi perjuangan Asep dan Susi. Ini berarti rumahnya Bapak lagi Iya. diperbaiki, Pak. Iya, lagi diperbaiki. Kemarin kenapa, Pak? Kemarin itu mau pada roboh. Atapnya yang ini nih, sama yang di dapur sana. Makanya diganti bagus semua ya ini, Pak? Iya, Kayaknya ya. diganti nanti ya gitu. Sudah tinggal di sini sebenarnya dari tahun berapa, Pak? 2009 Itu apa, Pak? Beli udah jadi, apa bangun dari awal? beli jadi itu. Beli jadi Iya. dari 2009 Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang Belum belum pernah pernah direnovasi, Pak? direnovasi ya. Ya pantas saja ya Pak ya, jadi Iya. banyak yang
bocor. yang bocor. jadinya. Emang ini gimana Pak? Model sendiri apa gimana nih perbaiki rumah kemarin? Kemarin alhamdulillah ada yang ngebantu ya dari Kapolsek, dari instansi yang lainnya gitu sebagiannya dari. Jadi, Ya jadi gimana? semua dimodelin ini Pak? Nggak Bapak keluar biaya Pak? Enggak. Nggak sama sekali Pak? Enggak, iya. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah Bu ya. Gimana Pak? Senang Pak? Ya Bisa senang diperbaiki, sih, ya. udah alhamdulillah kan. Mungkin rezeki anak saya apa gimana gitu kan ya. Kalau apa namanya, kalau itu Neng nyamperin dia ditanya. Tuhan memang tak pernah memberi cobaan yang terlalu berat untuk dihadapi. Bagi ketulusan hati Asep dan Susi sebagai orang tua, ada kesempurnaan mukjizat dalam diri Alka dan Akhtar. Selalu ada kebaikan di balik cobaan yang patut untuk disyukuri. Pada akhirnya tantangan seberat apapun yang dihadapi, senyum Alka dan Akhtar lah yang menguatkan kedua orang tuanya. Kisah selanjutnya masih tentang kasih sepenuhnya untuk merawat cucu, yang kemudian membuahkan semangat dari para sahabat baik untuk saling berbagi. Tapi selanjutnya Mak pengen apa? Diperbaiki aja rumahnya? Apa dibangun baru? Nanti apa mau pindah apa mau tetap di sini? Tetap di sini. Udah tegaduh iya di mah nan sakil nak abdi sareng eta tanu belah wet kulon. Nan sakil adi. Nan sakotak gitu. Abdi. Tegaduh. Nah naon deui abdi mah kitu lah. Da jalmi tegaduh hari abdi mah tuh. Sang mutiara dari Priangan Timur, Tasikmalaya, memegang peran penting di jalur utama selatan Pulau Jawa. Di desa Tenco Waringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Amih, sosok renta di sebuah gubuk sederhana, berjuang mencari penghidupan. Masih ingatkah Anda dengan sosok Mak Amih yang ditemui oleh rekan kami beberapa waktu lalu di Tasikmalaya, Jawa Barat? Seorang pejuang keluarga yang merawat kedua cucunya dan terus mencari nafkah meski di usia senja. Setelah 1 tahun, kami melihat lagi kondisi Mak Amih. Ia masih sama, tetap semangat, tetap berjuang untuk keluarga, dan donasi dari sahabat baik akan segera dimanfaatkan untuk merenovasi rumah Mak Amih. Buruh tani serabutan mungkin kata yang paling pas untuk menggambarkan profesi Amih. Rp30.000 per hari untuk pekerjaan ngerambet atau menyiangi padi. Ini adalah satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun bagi 2 jiwa lain yang ditanggung Amih. Adalah Putri Aulia, 12 tahun, dan Mahendra Ramdan, 8 tahun, 2 cucu kesayangan Amih. Orang tua mereka telah bercerai. Mereka berdua mungkin sudah lupa kapan terakhir bertemu sang ayah. Sementara ibu mereka tinggal terpisah, hanya sesekali berkunjung. Dirawat sejak kecil menjadikan ikatan Putri dan Ramdan pada neneknya begitu kuat. Mama kesininya berapa kali biasanya? 3 3 kali. 3 kali dalam sebulan apa berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Oh sebulan sekali, 3 hari. Kalau ayah, bapak? Ayah lama di sininya, udah lama. Udah lama kesini. Terakhir ketemu ayah umur berapa, Putri? Umur seberapa tahun, Mak? Lupa. 5 tahun.
Udah lama ya pokoknya ya. Kalau Ramdan mah belum pernah ketemu berarti sama ayah. Kata gitu, bisa 3 tahun paling kan jadi. Oh 3 tahun. Biasanya kalau sama mama apa Putri ngobrol apa aja kalau ketemu? Kalau ketemu ngobrol tentang emak gimana keadaannya. Gitu. Ngobrol apa ngomong sekolah juga gitu. Tapi kalau diajak sama mama ke Pangandaran mau? Enggak. Enggak. Pengennya di sini aja sama emak. Kenapa pengen tinggal sama emak? Ya dari kecilnya diurus sama emak. Lebih dari 1 tahun ke belakang, belahan jiwa Amih juga telah berpulang ke pangkuan Sang Kuasa. Suami Amih meninggal karena sakit jantung. Tersisa Amih sendirian yang harus mencari nafkah. Tak hanya bekerja sebagai buruh tani, Amih juga harus berjualan gorengan keliling untuk menambah penghasilan walau tak seberapa. Mak upami ngicalan gorengan biasanya sabaraha banyak mak? Abdi masuk 50, abdi mah tilu rupiah 150 abdi mah kitu. 150. Abdi mah. Apa aja itu teh mak? Abdi mah tara seueur-seueur teh abdi mah. 3 teh apa aja? Gehu mak. Gehu bala-bala teh comro. Jika bicara harta secara harfiah, hanya ini yang Amih punya. Sebuah rumah panggung berdinding anyaman bambu. Meski tak mewah, rumah ini adalah kenangannya bersama mendiang suami. Kisah Amih yang naik ke tayangan Berbuat Baik setahun silam telah mengetuk banyak hati sahabat baik. Donasi telah terkumpul dan akan segera dimanfaatkan Amih untuk mewujudkan rumah impiannya yang jauh lebih layak. Aman nggak ini mak? Aman bener tuh. Ku abdi di pakuan mangkukna itu da ngegejeli gitu di pakuan. Ku abdi mangkukna itu ya. Ni etang dek ewe. Ada yang ini nggak? Nuhun. Jeblos. Geblos. Ini? Nuhun. Geblos. Jeblos. Udah lama nih mak? Tuh. Udah lama. Terus lama itu nyata. Kan itu tuh. Tinggal neng tuh. Nya. Bahaya ya mak. Nuhun. Ya mak pengen apa? Diperbaiki aja rumahnya. Apa dibangun baru? Nanti apa mau pindah apa mau tetap di sini? Tetap di sini. Udah teh gaduh ieu abdi mah ngan sakieu-kieuna abdi sareng eta teh nu belah we teh kulon. Ngan sakieu abdi mah. Ngan sakotak gitu. Abdi mah. Teu gaduh naon deui abdi mah kitu lah. Da jalmi teu gaduh hari abdi mah tuh. Ini mau di sini aja. Soalnya asli sini ya mak ya. Ada keluhan nggak sakit? Sakit ami ieu we ya abdi mah ya. Apa? Jeung pada harane kitu abdi mah. Ada atuh mil tetep we abdi mah kitu. Tetep we abdi mah eta ngadamel gitu. Kenapa mak? Kumaha ceng asal ulah eta da abdi mah di mana barang tuang atuh ceng teu kieu mah gitu. Abdi. Kalau nggak gitu nggak makan ya mak. Beda itu gaduh. Jadi itu gaduh. Enggak memang. Kamu itu sama mama yang itu buburu kumaha mama mah. Rencananya, donasi dari sahabat baik akan berupa bangunan rumah baru yang didirikan di tanah samping rumah Amih saat ini. Sekilas, senyum simpul mulai timbul di wajah Amih. Sebentar lagi, rumah yang lebih layak baginya dan cucu-cucunya di hari tua akan segera berdiri. Tim Berbuat Baik juga berkesempatan mengajak Amih, Putri, dan Ramdan keluar sejenak dari lingkungan rumah mereka. Tak begitu jauh, namun sangat di luar kebiasaan Amih dan cucunya untuk makan di luar rumah. Momen singkat ini menyadarkan kami untuk melihat lebih lama bagaimana ketulusan hati Amih membesarkan kedua cucunya.
Ketegaran dan keikhlasan Amih kini berbuah manis. Donasi dari sahabat baik telah disalurkan 100% secara bertahap untuk keperluan sekolah kedua cucu yang dicintainya, kebutuhan berobat Amih di hari tua, dan impian utamanya. Alhamdulillah. Mau buat apa, Mak? Nanti yang dikasih ini? Ini ditantung ke ini ku si bapak adiknya. Udah sampai sini ada keruntuh gitu. Keruntuh bumi Pak bapak teh. Beri mungkin gitu kayak abdi mah kamu. Tadi mah jangan itu kado gitu. Kalau dari berbuat baik kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari Mak. Kemarin itu Mak tuh butuh untuk biaya cucu-cucunya. Jadi kita bantu ya Mak ya untuk beli peralatan sekolah, buku, dan itu sudah disalurkan beberapa tahap ya melalui relawan kami gitu Mas Taufik. Dan sekarang ini alhamdulillah yang terakhir Mak juga pengen bangun rumah yang baru ya Mak ya. Dan semoga lancar semua ya Mak ya, karena rumah yang sekarang sudah runtuh, sudah hampir runtuh kata Mak gitu. Jadi banyak yang rusak, yang lain ya Mak ya. Semoga bermanfaat ya Mak. Beban yang telah Amih tanggung sekian lama, kini mulai diangkat satu persatu. Kisah Amih jadi satu lagi pengingat bahwa kasih nenek pada dua malaikat kecilnya itu justru mendatangkan kemujuran dan jadi pengetuk hati kita tentang kebaikan yang sebaiknya terus dibagi.